Nah begitu kemudian dinyatakan tidak ada, maka menolak. Ya kemarin bilangnya diserahkan sepenuhnya begitu kepada dokter. Tapi begitu dokter bilang tidak ada, lalu menolak. Nah itu kan pada dasarnya bukti dari bahwa kita membangun gambaran sendiri tentang kasusnya, padahal pada kenyataannya tidak demikian. Okay. Nah menurut saya ya sudah, sekarang kita tunggu saja di pengadilan begitu. Jadi kalau secara formil proses hukumnya sendiri tampaknya kan ya seperti saya sebut tadi, tersangka sudah ada. Mungkin ada beberapa hal seperti yang terungkap di sidang di rapat dengan pendapat dengan DPR itu seperti handphone Joshua. Tapi hal-hal seperti ini mungkin tidak menjadi tidak harus menunggu hal-hal seperti itu untuk bisa melanjutkan proses dan bahkan membuktikan kasus ini gitu. Ya kalau misalnya ada yang mau dicari-cari ya, kalau bicara mengenai otopsi gitu ya, maka kelihatannya secara umum ya sama-sama kita tidak melihat mengakses pada hasil otopsinya, maka antara hasil otopsi pertama dan kedua tidak banyak bedanya, ya. Dan apa artinya ini? Bahwa kalau kita percaya tadinya bahwa otopsi yang pertama itu dilakukan di bawah tekanan, ternyata dokter pemeriksa itu kemudian mampu membebaskan diri dari tekanan tersebut dan mampu perform. Nah, kalau kita bicara mengenai banyaknya anggota Polri yang sekarang dianggap melakukan kesalahan etik, ternyata ada anggota Polri juga yang mampu menghindar itu, menghindar tekanan juga dan mampu perform dengan tugasnya. Nah, menurut saya ini perlu diapresiasi nih kalau memang benar ya hasil otopsi pertama, di mana kemudian ternyata terkonfirmasi lewat hasil otopsi yang kedua. Artinya bahwa tidak semua anggota Polri ternyata dengan mudah ya tunduk pada skenario yang dibuat oleh si pelaku utama ini, begitu. Jadi lagi-lagi ekspektasi masyarakat lagi gitu ya, yang tadi berharap, yang mungkin bukan berharap tapi berpikir bahwa pasti akan berbeda, pasti akan jauh berbeda. Namun ternyata tidak terlalu jauh berbeda gitu ya, betul. Otopsi satu dengan dua. Nah, Pak Susno, pertanyaan yang sama dari Reskrim tentu saja tampaknya ini sudah terang benderang seharusnya bagi Anda, mungkin dengan keahlian Anda Pak Susno, apakah kasus ini menurut Anda sudah mendapatkan semua yang dibutuhkan sehingga ya tinggal pembuktian saja dan sudah lengkap lah ini? Kalau dibilang sudah cukup lengkap dibandingkan mungkin dengan beberapa kasus yang Anda tangani yang bukti maupun tersangka yang tidak selengkap ini? Pertama ya, karena berkasnya 4 tersangka sudah dilimpahkan ke jaksa sebelum visum kedua ini keluar. Nah, ini berarti penyidik mungkin sudah koordinasi dengan ketua tim, atau penyidik juga yakin bahwa ini bisa memakai hasil otopsi yang pertama. Oke. Nah, jadi kedua, ini catatannya berarti pada saat berkas itu diserahkan tidak bisa menambahkan berkas hasil otopsi kedua di situ ya? Nah, itu soal lain. Nah, karena ini kasusnya pembunuhan dan 338 berencana, 340 berencana, 338 tanpa rencana. Kasusnya sudah terbukti, yang nembak sudah ngaku, eksekutor sudah ngaku, dalang sudah ngaku, peran yang lain sudah jelas semua, sampai ke peran Bu Putri yang berkasnya belum dilimpahkan. Artinya dengan memakai hasil otopsi pertama dan ini sebagainya, ini sudah cukup. Nah, terus hanya tidak diketahui di sini tentang adanya hal-hal lain yang terkait dengan menurut keluarga korban ada luka-luka lain. Saya tidak baca hasil otopsinya, apakah dijelaskan apa tidak. Ya, hanya yang terekspos di media adalah luka tembak saja. Nah, tetapi ada yang agak mungkin bahasanya nanti Pak Asep lebih pintar lah dari saya. Ada bahasa yang mengatakan kesimpulan tidak ada tanda penganiayaan. Nah, itu semestinya tidak sampai situ. Kalau visum itu cukup, karena dia kan bukan ahli hukum, dia hanya memvisum tubuh itu, ada luka berapa, luka ini luka tembak, luka ini luka apa. Yang menentukan ada tidak penganiayaan itu adalah penyidik. Jadi berdasarkan tanda yang ditemukan oleh tim forensik. Saja yang ditemukan di badan jenazah itu, lukanya ada berapa, peluru yang bersarang berapa, kemudian kalau jenazah itu baru diperiksa pertama, ada jelaga apa tidak di luka tembak itu, tapi di sini kan tidak mungkin karena ini sudah visum yang kedua, jenazah sudah 12 hari di dalam kubur ya. Tetapi jangan dia mengatakan misalnya ini ada penganiayaan karena itu sudah termasuk unsur pidana gitu kan, delik gitu. Nah, tapi kalau dia bisa mengatakan korban ini meninggal karena
luka tembak yang fatal di kepala gitu. Nah itu hanya dia tugasnya dokter forensik. Tapi kalau sudah masuk ini penganiayaan ini enggak jangan. Jadi misalnya cukup ini luka tembak, yang ini luka benda tumpul, yang ini. Nah terus satu lagi luka, dia harus jelaskan mestinya luka ini karena peluru. Kalau luka karena senjata api bisa saja tidak ditembak, tapi senjata api itu kan cukup keras, cukup berat itu pistol itu. Dibenturkan maksudnya. Pistol digebukkan di kepala ya luka juga, luka benda tumpul, memar. Jadi harus jelas. Luka akibat senjata api atau luka tembak menurut Anda ini seharusnya dibedakan. Senjata api itu kan bisa karena digebuk dengan senjata api, bisa juga karena ditembak, kemudian pelurunya kena proyektil yang masuk. Jadi supaya tidak multitafsir. Tapi apapun juga kita hormati. Dan artinya visum ini belum keluar atau sudah keluar duluan kita nggak tahu. Tapi penyidik sudah menyerahkan berkas, artinya penyidik begitu yakin lah dengan 340 itu sudah terbukti. Dulu kita akan berandai-andai kalau si FS tidak ngaku, Baradae tidak ngaku jarak dekat, cukup jarak jauh, tetap tembak-menembak. Nah ini visum ini sangat penting. Saya katakan dari awal akan merubah 180 derajat penyidikan. Nah kalau visum ini keluar, ternyata sebelum keluar ya sudah nuruti apa kata visum gitu. Jadi demikian. Oke. Kang Asep, kalau ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Susno, tapi apakah memang berarti ini sudah jelas apa yang kita dengar keterangan dari Ketua Tim Forensik juga mengatakan bahwa semua luka ini adalah luka dari senjata api. Tapi menurut Anda sudah jelaskah hal ini atau memang harus lebih didetailkan lagi? Mas Timi ya, kalau ayah saya, guru saya, jenderal lagi udah nyuruh, ya udah saya pasrah. Bener apa yang katakan guru. Jelas apalagi di pembuktian di sidang itu sangat-sangat gampang sekali ya. Kan persoalan sekarang itu kan pembunuhan berencana itu yang akan dibuktikan di persidangan. Nah, betul yang katakan ayah saya tadi, buat tinggal unsur yang paling susah itu kalau terdakwanya mangkir ya. Mangkir itu istilahnya ya. Nah, karena ini udah mengakui, udah terang benderang, nah sekarang ditunggu alat bukti. Nah, alat bukti saksi sudah mengatakan 3 turut serta itu ya. Tersangkanya, terdakwanya nanti ya mengakui ya sudah mau beri keterangan. Nah, sudah mau ngapain lagi? Nah, sekarang fakta yang kedua tadi hasil otopsi betul sekali katakan harusnya kan hanya mencatat aja kan apa luka di mana ini dan di mana, tidak usah benar dia kata Pak Susno. Nah, yang lebih penting nanti dia akan mendukung di salah satu alat bukti yang akan mendukung bahwa menghilangkan nyawa itu dengan cara ditembak, terbukti lukanya bla 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 bla. Nah, itu hakim yakin, tapi sekiranya persidangannya akan lancar. Mungkin yang ditunggu oleh masyarakat, yang dikatakan oleh Prof. Adrianus, ya tidak ekspektasinya hanya menunggu cerita-cerita sampingan mungkin. Jadi nanti bagaimana orang-orang cari panggung di pengadilan. Nah, Jadi kalau kita mendengar tanggapan keluarga khususnya terhadap hasil otopsi kedua, tadi kan kita mendengar ada ketidakpuasan karena merasa ada penyiksaan yang terjadi. Nah, ini didasari dari apa yang mereka lihat pada kondisi jenazah. Nah, itu bagaimana Bang Adrianus? Bagaimana melayani hal ini? Karena kita kan juga ingin memberikan rasa keadilan bagi keluarga kita, dalam arti ini ya petugas hukum lah, penegak hukum di sini, baik dari pengadilan maupun dari penyidik maupun jaksa sekarang. Ingin memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Nah, keluarga korban ada ketidakpuasan dalam hal tersebut, tapi ya lagi-lagi hal itu kan hanya bisa dibuktikan secara teknisnya, ya secara keahliannya, dan sementara kita sudah mendengar ahli berbicara demikian. Apakah ini harus diteruskankah, diberikan cara lainkah, mungkin diberikan ruang lagi untuk didalami lagi, entah dengan cara apa? Otopsi ketiga saya rasa tidak mungkin lagi, tapi ya tanpa mengajari para penasihat hukum ya. Namun saya mengatakan bahwa perlu ada strategi baru dari penasihat hukum untuk memberi edukasi juga kepada publik dan juga kepada keluarga. Tidak menciptakan ekspektasi sehingga kemudian lalu gaspol apapun yang tidak sesuai dengan harapan dari penasihat hukum kemudian lalu tidak dipercaya. Saya kira tidak begitu kan permainannya kan gitu ya. Nah, saya berpendapat bahwa ada bagusnya juga penasihat hukum dalam hal ini tidak melakukan strategi konfrontasi terus-terusan sehingga kemudian lalu bisa diberikan akses oleh penyidik tentang apa hasil otopsi. Karena dalam hal ini kan hasil otopsi ada pada penyidik ya, yang mendapatkan hasil dari dokter. Nah, baru kemudian penasihat hukum bisa meminta kepada penyidik. Nah, kalau kemudian
hubungannya tegang terus antara penyidik dengan penasihat hukum, mungkin penyidik tidak mau memberikan, maka kemudian lalu penasihat hukum kemudian sibuk di luar gitu ya. Nah, andaikan saja ada semacam perubahan strategi ya, toh juga kelihatan kan semua sudah berjalan sesuai dengan tracknya. Yeah. Artinya polisi memperlihatkan keseriusan dengan kasus ini, sehingga nggak usah lagi dipisuhi gitu ya, dimusuhi terus. Maka dengan merapat, maka banyak hal yang kemudian bisa diketahui dari penyidik. Nah, sehingga kemudian tidak perlu lagi ada anggapan bahwa tidak dipercaya, ada kebohongan ya, yang kata-kata yang mungkin lebih cocok pada 2-3 minggu yang lalu, tapi mungkin tidak pada sekarang ini. Begitu. Dan kita tahu bahwa tim forensik yang menangani otopsi kedua ini kan adalah tim yang independen dan bukan terdiri dari satu kelompok saja, begitu. Ini terdiri dari orang-orang yang tidak terkait sama sekali, bahkan dari ini yang berbeda-beda, begitu. Masih adakah ruang untuk meragukan hal ini, menurut Anda? Jangan lupa bahwa keterangan dari Dr. Ade, saya kenal beliau karena beliau sejauh saya nih, adalah orang yang amat efisien ya. Dalam waktu 10 menit dia bicara banyak hal, tapi tentu tidak semua hal kan. Jadi untuk keterangan lengkapnya tentu ada pada, saya kira pekerjaan dari yang selama 4 minggu ini yang sudah diserahkan pada penyidik. Jadi yang dia omongkan adalah summary saja kan, highlight saja gitu ya. Nah, maka kemudian kalau memang dalam hal ini tadi misalnya IPW bicara mengenai bagaimana yang ini, bagaimana yang itu, ya tanya penyidik dong. Ya penyidik yang kemudian lalu melepaskan informasi tersebut, jangan lagi kemudian bebannya pada si dokter, karena tadi memang yang dijelaskan adalah hal-hal yang memang highlights dari semua hal itu. Tadi soal yang paling fatal, penyebab utama dan apa gitu. Jadi itu ya, memang hanya sebatas itu saja yang bisa dijelaskan. Lagi-lagi detailnya ada di dalam proses pengadilan nanti. Pak Susno, mungkin Anda juga pernah menghadapi bagaimana tentu saja keluarga korban khususnya, tidak hanya dalam kasus ini. Mungkin ekspektasinya memang seringkali lebih tinggi gitu Pak Susno, tapi mungkin Anda bisa memberikan pemahaman batasan-batasan ataupun ya keterbatasannya dari hasil penyidikan, dari hasil pendalaman forensik dan lain-lain. Bagaimanapun juga hanya bisa bergerak di ruang itu saja begitu Pak Susno. Jadi pasal yang dituduhkan adalah pasal 340. Ya. Pembunuhan berencana, dan yang ringannya 338 gitu kan. Itu pasal yang diancam dengan hukuman mati. Ada atau tidak ada luka lain itu nggak masalah. Mati, ya sudah mati, sudah diakui, merencanakan sudah diakui, eksekutornya sudah ngakui, jarak tembak dekat sudah ngakui. Ya kalau hukuman mati pun udah bisa dijatuhin. Ada atau tidak ada goresan itu no problem. Tetap saja ada hukuman mati kok. Nah, seringan-ringannya dia bisa kena seumur hidup atau 20 tahun penjara. Jadi mau goresannya 3, mau 8, kecuali saat pemeriksaan nggak ngaku. Hanya ngaku tembak-menembak yang terlibat Baradae saja. Nah, ternyata ini kan belum keluar pisaunya udah ngaku kok. Jadi mau apa lagi? Mau goresannya 9, mau goresannya 3, mau ada luka di telinga, di apa-apa, ya nggak apa-apa. Tetap ancaman hukumannya tidak akan berubah menjadi 3 bulan, ya mati juga gitu. Jadi mohon keluarga kita berpuas saja, tergantung hakim nanti jatuhkannya, tergantung jaksa ngajukan penuntutannya. Sudahlah. Memang di dunia ini tidak ada yang bisa memuaskan kita, tapi kita berlega, berlapang dada, insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Gitu. Oke. Tidak memperberat begitu ya Kang Asep ya, itu mungkin yang dikatakan Pak Susno. Membedakankah kalau misalnya di dalam proses pengadilan apakah terjadi penyiksaan atau tidak, terutama kalau memang sudah, ya memang yang disangkakan sudah 340 juga begitu. Ya, jadi gara-gara ini ya narasi sama persepsi yang dibangun oleh pihak tertentu sehingga ekspektasinya agak jauh gitu. Sebenarnya pengadilan tinggal yang membuktikan pasal 340 itu unsurnya apa. Jadi nanti seharusnya 340 itu bermain, barang siapa jelas orangnya ya, yang menyuruh, yang melakukan dengan sengaja. Dengan sengaja itu dia harus mengetahui dan menghendaki, willing and witten. Ya, dia mengetahui dan dia menghendaki ya. Nah itu jelas, kecuali yang ya tidak dikehendaki kan karena dia disuruh. Kemudian kalau yang KM sama RR gampang, yang menghilangkan nyawa, yang terbukti kan nyawa hilang. Dengan cara tadi visum 1, visum 2 udah gampang. Jadi sidangnya sangat gampang sekali. Nah ini perlu tadi saya setuju apa yang dikatakan oleh Prof. Adrianus, perlu pendidikan kepada masyarakat di persidangan itu tidak akan dicari yang lain-lain. Jadi jangan berharap cerita-cerita orang dewasa, cerita-cerita yang nggak jelas, hanya bermain di 340. Kalau tidak 40 tidak terbukti, subsidiarnya 338. Tapi katakan Pak Susno, nampaknya ya kalau yang 340 pasti terbukti, apalagi di penyertaan. Nah 338
ya dijakkan kepada cuman jangan akan jadi masalah nanti kan, tapi biarlah yang jelas ini pembuktiannya sangat gampang. Sekali lagi, sidangnya nggak usah berlarut-larut, nggak usah panjang-panjang, nggak usah jam dini hari, kecuali pihak-pihak tertentu ingin disorot oleh Kompas TV. Jadi terutama soal motif ini tidak akan menjadi seharusnya tidak menjadi fokus persidangan ya Kang Asep ya? Motif itu cuma pertanyaannya satu, ya pengalaman saya, kenapa Anda bunuh? Itu aja. Dengan satu pertanyaan itu saja sebenarnya udah persidangan harus berlanjut lagi. Motif pasti saya katakan itu obrolan saya di Pematang, di Sungai Lematang, saya dengan Pak Susno ngegosip gitu, atau saya dengan Pak Dianus di kampus sambil dekat mahasiswi gitu. Nah itu gosip-gosip yang tidak jelas gitu. Kalau motif itu nggak usah dipersoalkan di persidangan, bukan yang dibuktikan bukan motif tapi unsur. Apakah unsur 340 atau nanti 338 terbukti atau tidak ya? Nah, di Yuntus di 558, Yuntis 56. Hanya itu. Tapi kita kan suka lihat di persidangan itu yang ya maklum lah gitu kan. Kita juga paham namanya juga promosi gratis, ada media ngeliput lagi. Nah itu nanti seharusnya nanti penegak hukum beri pelajaran, kata Pak Adrianus, ini pendidikan hukum. Coba yang dibuktikan itu 340, 338. Jangan tanya lain gitu, apalagi tanya nomor HP gitu. Itu nggak usah. Nah soal motif juga kemungkinan bisa menjadi sumber ketidakpuasan dari masyarakat juga, PH dan masyarakat. Karena tadi sudah ada ekspektasi bahwa motifnya apa, misalnya uang. Apalagi atau teori kekuasaan. motifnya sudah banyak sekali. Begitu. Jadi mungkin nanti di situ lalu ada lagi narasi ketidakpercayaan akan muncul lagi. Gitu. Tapi ini yang harus dipahami bahwa pengadilan tidak akan fokus ke sana gitu ya Bang Adrianus, dan tidak wajib juga begitu untuk mengungkap motif tersebut atau mengetahui motif tersebut. Ya itu lebih dicerita ya. Tetapi kalau kita bicara mengenai mens rea, maka sepanjang mens rea sudah kelihatan, maka itu yang menjadi dasar hakim sih. Gitu. Oke. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan. Ya. Nanti tinggal ketua majelisnya bagaimana memimpin persidangan gitu. Ketua persidangan jangan terbawa alur permainan gitu kan. Jadi kan ajas peradilan itu sederhana, mudah, biaya ringan. Jadi pertanyaannya mengarah ke ke unsur itu. Jadi jangan dibawa oleh permainan cerita-cerita yang tidak jelas, apalagi dikait-kaitkan misalkan ke 2024 ya. Jadi lagi-lagi bergantung pada ya ketua majelisnya nanti apakah mau mendalami ke sana, tapi sebenarnya itu tidak efektif gitu ya Kang Asep. Ya, pokoknya kalau nanti hakimnya macam-macam, saya turun gelanggang loh. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Halo Yo, gimana? Ya bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh papi, kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Halo Yo, gimana? Ya bener